Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita semuanya masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 Allah menyebutkan salah satu karakter orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Imam As-Sabuni menyebutkan yang dimaksud berbuat kerusakan di muka bumi adalah man asallaha wa rasulahu faqad afsada fil ard. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sungguh dia sudah berbuat kerusakan di muka bumi. Barang siapa yang bermaksiat, yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, melanggar aturan Allah, maka sungguh dia sudah berbuat kerusakan di muka bumi. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Maka mereka akan mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan-perbaikan. Mereka tidak mengakui akan kesalahannya. Tapi kemudian di ayat 12 Allah menegaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan di muka bumi, orang-orang yang senantiasa melanggar aturan Allah di muka bumi ini, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit la yash'urun, penyakit tidak menyadari ini juga bisa terjadi kepada kita semua, kepada orang-orang beriman, dalam dua hal. Pertama, fil fawat, bahwasanya kita semua tidak menyadari hari ini sedang memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar ketika kesempatan ini hilang. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang cukup panjang, disebutkan dalam hadis itu bahwasannya ada 70.000 orang. Rasulullah mengatakan ada 70.000 orang pengikut Rasulullah yang nanti akan masuk surga bila hisabin wala adabin. Masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab dulu. Gitu. Ketika mendengar itu, ada salah seorang sahabat Rasul yang kemudian minta doa kepada Rasul. Namanya Ukasyah bin Mihsan. Ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum, wahai Rasul, doakan saya supaya termasuk di antara mereka. Maka kemudian Rasul mengatakan, anta minhum, kamu termasuk di antara mereka, wahai Ukasyah. Kamu termasuk di antara mereka. Tentu saja ini adalah kabar yang benar, kabar yang yakin, karena Rasul yang mengatakan. Tak lama kemudian sahabat yang lain juga sama minta doa kepada Nabi. Ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum, wahai Rasul, jadikan kami ini juga termasuk di antara mereka yang bisa masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab dulu. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat yang kedua ini? Sabaqaka biha Ukasyah. Sayang, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Menarik nih dalam hadis ini, bagaimana dua sahabat Nabi meminta doa yang sama kepada Nabi supaya dimasukkan di antara dua atau di antara yang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa dulu. Yang satu dikabulkan, yang satu tidak. Apa? Ini dua-duanya melihat kesempatan yang sama. Bahwasanya ketika Nabi mengatakan ada 70.000 orang dari umatnya yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa,
mereka melihat ada kesempatan untuk bisa minta doa kepada Nabi. Akan tetapi yang kedua ini kalah cepat oleh Ukasyah. Kalah cepat oleh Ukasyah. Itulah sebuah kesempatan yang ketika kita telat saja mengambilnya, ketika kita lalai untuk memanfaatkannya, maka bisa hilang begitu saja. Tentu saja kesempatan yang paling mahal itu adalah ketika hidup ini sudah habis waktunya, sudah selesai. Ketika kematian ini menjemput kita, maka naudzubillah jangan sampai kemudian penyesalan yang dirasakan karena tidak mampu memanfaatkan kesempatan hidup. Jangan seperti orang-orang kafir, ya. Ketika mereka mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, qala rabbirji'un, ya Allah ya Tuhanku, rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia ini, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku pasti akan beramal soleh, aku akan berbuat kebaikan fima taraktu, yang dulu di dunia aku tinggalkan. Kalla, Allah menegaskan, tidak mungkin. Itulah kesempatan hidup yang hilang, yang kemudian menjadi kerugian yang hakiki. Jadi jangan sampai kita hari ini tidak menyadari bahwasanya kita punya kesempatan. Wabil khusus sekarang kita semua ada di bulan suci Ramadan. Ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang mahal, yang belum tentu tahun depan kita merasakan kesempatan ini. Maka manfaatkanlah kesempatan sebaik-baik ini untuk bertaqarrub ilallah. Dan yang kedua, bahwasanya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya hari ini kita fil khusron, sedang merasakan kerugian. Kenapa disebut rugi? Karena ternyata dari tadi pagi sampai menjelang tidur kita misalkan tidak tilawah, kita misalkan tidak sholat berjamaah, kita misalkan tidak melakukan kebaikan, berinfak sedekah, melakukan sholat sunnah, kemudian kita merasa tenang-tenang saja karena beranggapan besok juga masih bisa melakukan. Naudzubillah, bahwasanya pada saat itu kita sedang rugi, umur kita berkurang, tapi kemudian amal soleh kita tidak bertambah. Jangan sampai kemudian bulan ini, bulan suci Ramadan, lewat begitu saja, kemudian amal kita begitu-begitu saja. Kemudian kita tidak menyadarinya tentang itu dan berpikiran tahun depan masih ada. Apakah tahun depan kita masih merasakan? Wallahu a'lam. Maka marilah kita merasakan dua hal ini, bahwasanya kita menyadari hari ini kita punya kesempatan, dan kita juga ketika meninggalkan sebuah kesempatan baik kita tinggalkan, atau kita melakukan sebuah kesalahan, maka sadarilah itu adalah sebuah kerugian yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.